Shalom, selamat pagi, salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Sinta Marito Gultom. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen di SD Negeri 17451 Wajibata, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswi PPG Daljab Bat 3 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN pada siswa kelas 4 dengan materi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Shalom. Selamat pagi anak Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sehat semua. Tapi sebelumnya kita mau belajar. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ayo, siapa yang bisa memimpin doa ke depan? Tapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dulu. Lagunya apa? Segala puji syukur 1, 2, 3 ya. Segala puji syukur, sorakan haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, puji syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Ya Tuhan, sebentar lagi Kami memulai pelajaran kami. Berkatilah kami, bukalah pintu pikiran kami agar bisa menjawab soal dari guru-guru kami. Dan juga guru-guru kami Tuhan, berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki yang berlimpah, dan juga ketabahan, kesabaran agar bisa mendidik kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ayo, mari kita berikan tepuk hebat buat Tania. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Mantap. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum kita memulai proses belajar kita, memulai materi kita, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan. Tapi sebelum kesepakatan, Ibu mau tanya dulu. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Ada yang sakit? Oke. Kesepakatan kita di dalam proses belajar mengajar, alangkah baiknya antara guru dan anak-anak Ibu semua memiliki sikap yang bagaimana? Siapa yang tahu? Disiplin. Apa? Disiplin. Apa lagi? Tertib. Bagus. Apa lagi? Tertib. Oke. Selama kita belajar, sikap itu harus kita miliki. Oke, anak-anak Ibu. Sebelum kita memasuki proses belajar kita, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Memahami bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan bukti-bukti Allah menciptakan laki-laki perempuan sama istimewanya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mendaftarkan hal-hal apa yang dapat dilakukan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang martabatnya dan derajatnya sama. Dan yang keempat, membuat doa syukur berisi ungkapan syukur terima kasih atas kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan dirimu laki-laki dan perempuan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewanya, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kelas 3 tentang penciptaan?
6 hari. Siapa yang bisa menghafal atau bisa menyebutkan penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6? Ayo, siapa? Berdiri. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan menciptakan terang dan gelap. Hari keempat Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Hari kelima Tuhan menciptakan daratan dan lautan dan serta isinya. Hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Di situ ternyata anak-anak ibu semua hebat. Masih mengingat pembelajaran di kelas 3. Sekarang kita lanjut lagi ke kelas 4. Harus ingat pembelajaran itu kan? Karena pembelajaran kita hari ini adalah Allah menciptakan manusia atau Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sama istimewa. Jadi anak-anak ibu semua, hari keberapa Tuhan menciptakan manusia? Terus, nah ibu mau tanya lagi, siapa manusia yang diciptakan Tuhan pertama? Baru selanjutnya siapa? Hawa. Tuhan menciptakan Hawa dari mana? Tulang rusuk siapa? Waktu bagaimana Adam Tuhan Yesus mengambil tulang rusuknya? Wah, masih hebat semua, masih ingat. Jadi ciptaan Tuhan itu serupa dan segambar dengan Allah. Kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Biar kita lebih memahami serupa dan segambar dengan Allah, mari kita saksikan dulu videonya. Memang aku segambar dengan Allah. Adik-adik, mari kita sama-sama mengingat kembali hal-hal yang diciptakan oleh Allah pada mulanya. Alkitab mengajar kita tentang penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Yaitu manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang memiliki kerjasama. Sebagaimana Allah yang kita kenal bekerja sama dalam keberadaannya sebagai Allah Tritunggal. Jadi perhatikan tadi videonya, kita diciptakan Allah segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita buka dulu Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28. Silakan berdiri. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang berlayar di bumi. Allah menjadikan manusia menurut laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berani dan perlukanlah hidup, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berlayar di bumi. Yang paling istimewa di situ terdapat di ayat 26. Yang dimaksud di situ serupa dan segambar dengan Allah. Manusia memiliki sifat-sifat yang dimiliki Tuhan Yesus. Sifat yang dimiliki Tuhan Yesus itu contohnya apa? Pengasih, pemaaf. Semuanya itu, sikap itu ada pada diri kita sendiri. Jadi ibu mau minta kepada anak-anak ibu, jangan lagi nanti besok ada rasa dendam, rasa tidak suka berkelahi. Dan ibu memohon kepada anak-anak ibu semua, perempuan dan laki-laki itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Jadi ibu meminta kepada anak-anak ibu jangan lagi, kalau contohnya, ini contoh ya, di dalam kelas
Jadi Allah menciptakan kita itu serupa dan segambar, laki-laki dan perempuan, berarti sama derajatnya. Sebelum kita lanjutkan, mari dulu kita tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. So, ma, so, Berikan tepuk tangan. Kenapa Tuhan menciptakan manusia hari ke-6? Karena Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan, tetapi bukan semena-mena. Mari kita tonton dulu video ini. aku istimewa, tubuhku, gerakku, caraku terbang. Aku istimewa, rambutku, kulitku, caraku berkata. Aku istimewa, kamu pun juga. Berkata yang baik pada semua. Jangan mengejek, jangan mencela. Berbeda itu tidak apa. Dari video tersebut, apa yang bisa kamu dapat? Dari video. Jangan saling mengejek, terus apa? Setelah kita menonton video ini, jadi kita bisa memahami kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Tadi kita awal pembelajaran kita sudah membaca atau tujuan pembelajaran kita hari ini tadi sudah Ibu buatkan. Dan yang poin ketiga, apa-apa saja yang bisa dilakukan perempuan dan laki-laki. Pekerjaan yang bisa dilakukan. Sudah? Jadi Ibu sudah bagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kamu diskusikan dengan temanmu sekelompok. Apa-apa saja yang dilakukan hal positif oleh perempuan dan laki-laki di rumah, di sekolah, di gereja. Bisa? Bisa. Ini Ibu bagi. Coba diskusikan sama temannya. Oke? Sudah? Bisa? Oke. Langsung ditulis. Cepat. Tulis. Ayo. Coba dibacakan dulu hasil kelompok masing-masing. Ayo, yang membacakan dari kelompok 1 siapa? Ayo, berdiri. Didengar yang lain. Harinya adik perempuan, dan jika abu laki-laki diberi mainan, maka adik perempuan jangan iri, karena adik perempuan juga akan diberi mainan seperti Barbie dan lain-lain. Hal-hal positif yang dilakukan di gereja adalah yang dilakukan perempuan dan laki-laki di gereja adalah menyapu rumah, menyapu lantai bersama-sama, mengumpulkan kursi secara bergotong royong antara laki-laki dan perempuan, dan membuang sampah pada tempat sampah sesudah pulang dari ibadah gereja sekolahnya barang. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan. Karena Ibu semua, berarti dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah memahami antara laki-laki dan perempuan itu sama derajatnya, sama istimewanya di hadapan atau di mata Tuhan.
Ibu sudah sediakan di mejamu. Ini kertasnya ada, terus pom-pomnya ada. Coba kamu tuangkan atau tuliskan doamu, doa ucapan syukurmu kepada Tuhan bahwa kamu istimewa diciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah itu nanti kamu tempelkan di sini. Bisa? Bisa? Oke, bagi temannya. Dan doa ucapan syukurmu kepada Tuhan atas istimewanya kamu diciptakan Tuhan, baik kamu laki-laki atau perempuan. Udah yang siap bisa ditempelkan. Ini sudah. Kelompok 1 sudah siap doanya? Oke, kelompok 2 belum? Ayo. Dan kelompok 3 sudah? Berapa lagi? Ayo, ini kelompok 2 coba dipegang. Ayo kelompok 1, kelompok 3, sudah. Dari kelompok 3 apa? Kami kelompok 3 istimewa. Kelompok 2? Kelompok 1 istimewa. Oke, hebat. Berikan tepuk tangan semua. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini, Ibu mengingatkan kembali pelajaran yang kita sudah pelajari, yaitu Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Di situ sudah paham kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, bukan maksudnya rupa atau muka kita ini sama persis dengan Allah, tetapi kita serupa dan segambar maksudnya itu adalah memiliki sikap-sikap seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan tadi kita sudah mengerjakan apa sih pekerjaan yang dilakukan dan laki-laki dan perempuan itu, apakah dia berbeda atau tidak, tetapi sama, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu sama istimewanya, sama derajatnya. Dan tadi Ibu sudah menyuruh anak-anak berbuat kreatif untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa kita, bahwa kita diciptakan Tuhan istimewa, perempuan dan laki-laki. Sudah? Jadi pembelajaran kita hari ini sudah bisa dipahami, dan besok kita lanjutkan kembali, atau minggu depan kita lanjutkan kembali pembelajaran kita. Terima kasih buat hari ini, dan berikan tepuk tangan. Jadi PR-nya di rumah dikerjakan, dan tetap belajar di rumah, tetap semangat untuk memuji Tuhan, untuk belajar menjadi anak-anak yang bersyukur. Terima kasih buat hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita bernyanyi dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang siapa yang bisa membuat
depan. Bapa engkau baik, 1, 2, 3, ya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik dan Maha Pengasih, puji syukur karena kehadiran Bapa pada pagi hari ini Engkau masih memberi kami nafas hidup kesehatan. Ya Bapa, kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Kau berkatilah kami di perjalanan juga ke rumah kami masing-masing. Dan orang tua kami yang tinggalkan di rumah, berilah kesehatan, rezeki berlimpah serta kebutuhan juga Tuhan yang sudah menjaga dengan baik, kiranya Kau berilah mereka kesehatan, penjaga rezeki yang berlimpah. Serta kami anak-anak-Mu Tuhan, Kau beri kesehatan, penjaga rezeki yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selamanya. Amin. Ya, terima kasih buat Putri. Sudah, pelajaran kita hari ini selesai dan silakan anak-anak ibu untuk ulang. Selamat